Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, beserta tenaga kependidikan SMPN 4 Panggarangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 7. Dan alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka kegiatan hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya ada di depan Bapak Ibu semua bukan untuk mengajarkan materi, bukan ya, tapi kita berkumpul hari ini untuk istilahnya sharing gitu ya, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Saya perkenalkan, ini fasilitator saya, Bu Murwati Widiani, dan saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Anugrah Resmana. Ini fotonya sangat ganteng sekali. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini mungkin saya akan menyampaikan satu buah foto dulu. Ini ada seorang petani di sana. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa pendidik itu diibaratkan seperti petani gitu ya. Nah, ini Pak Sofi sangat paham istilah pertanian, saya yakin itu. Ya, guru itu diibaratkan seperti petani, dan ladangnya itu diibaratkan seperti sekolah, gitu. Jadi yang mana ketika kita misal mau menanam padi atau menanam jagung, sayuran, apapun itu, ketika kita menginginkan hasil yang bagus, maka tentu saja kita harus menanam di lahan yang baik, gitu ya. Ketika misalnya lahan itu tidak baik, tidak bagus, maka tentu saja kita akan merawatnya seperti memupuk gitu ya. Memupuk lahan tersebut, mengolah lahan tersebut sehingga lahan tersebut menjadi subur, kan seperti itu. Ketika subur maka ditanam apapun, sayuran, buah-buahan, itu akan menghasilkan panen yang bagus seperti ini, gitu. Nah, lahan itu diibaratkan seperti sekolah ya, sekolah. Ketika sekolah ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tertib, dalam keadaan nyaman, maka insya Allah penghuninya pun akan nyaman, akan aman. Siapa? Tentu saja warga sekolah, peserta didik, dan juga guru-gurunya, seperti itu. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, itu Bapak Ibu. Sebetulnya ini ada clue penting di sini kenapa kita membahas budaya positif. Jadi kita ingin menciptakan lingkungan yang positif.
Nah, lingkungan positif itu diciptakan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik akan muncul karakter yang baik, sehingga muncullah budaya positif. Gitu. Jadi sudah tergambar Pak Ibu ya, arah tujuan kita hari ini mau kemana? Seperti itu. Nah ini mulai dari diri dulu, mulai dari kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan tentu saja ada pertanyaan penting yang harus kita jawab hari ini. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Nah ini kita akan jawab sama-sama. Kalau misalnya budaya positif ini tidak penting, ya udah kita bubar aja ya, kita bacakan gitu ya. Tidak usah ada di sini. Nah, makanya kita jawab dulu bareng-bareng sama-sama. Menurut Bapak Ibu, pentingkah menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Dengan sangat. Sangat penting. Ada yang mau menyampaikan kenapa penting menggunakan mic? Pak Sofi, silakan Pak Sofi. Kenapa penting suasana positif di lingkungan sekolah? Karena ya kenapa suasana positif amat sangat penting di sekolah, karena dengan kepositifan itulah kita itu insya Allah dengan menjalankan kewajiban kita itu insya Allah akan baik dan mulus, berjalan dengan sempurna. Seandainya tidak positif, itu sebaliknya, maka ya akan gundah gulana umpamanya. Iya. Jangan Tidak nyaman ya. nggak nyaman. Tidak nyaman. Nah, makanya yang positif itu datangnya dari hati. Ya. Ketika hati kita tidak positif, maka berkuranglah kinerja kita. Iya. Jadi kinerja di sekolah Iya. tergantung kondisi hati ya, Iya, bukan kondisi keuangan. urusannya hati. Segala sesuatu urusannya hati, apalagi di sekolah. Ya. Iya, betul. Mungkin itu saja. Silakan yang lain. Iya. Mungkin dari yang lain ada yang mau berpendapat? Kenapa penting? Pentingnya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap positif itu supaya kitanya jadi melahirkan dari kebiasaan menjadi suatu, menumbuhkan karakter yang istilahnya lebih, kalau bahasa itunya lebih keren gitulah. Jadi dibiasakan dari hal kecil ya. Dimulainya jangan dulu yang besar-besar, karena kalau sudah tumbuh dari hal kecil bisa berangkat setahap demi setahap, terus tahap berikutnya, sehingga itulah menjadi suatu budaya atau kebiasaan anak-anak maupun kita dalam bertindak maupun berpikir ke arah-arah yang positif. Barangkali itu aja yang perlu disampaikan. Luar biasa ya. Dua pendapat dari guru senior kita. Luar biasa. Dari yang lain mungkin masih ada? Oke, tambahannya ya buat saya. Ini tentang pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekitar ya. Terutama kalau untuk hal-hal yang sifatnya positif, pertama itu kita munculkan di kehidupan kita, misalnya salah satunya adalah di rumah ya. Dengan pembiasaan kita menerapkan hal-hal yang positif, maka anak pun itu nanti akan meniru ya, akan meniru dengan kebiasaan itu, yang pada akhirnya mereka akan lebih teratur gitu kan dalam hal apapun yang dijalankan seperti itu. Salah satunya misalkan kita mengenalkan kepada anak yaitu tentang sholat 5 waktu. Dengan pembiasaan seperti itu, maka anak itu nantinya akan terbiasa begitu. Itu salah satunya yang saya ciptakan di rumah. Terus misalkan di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah.
misalkan kita kan sering menerapkan anak itu dengan pembiasaan literasi. Nah, dengan terbiasanya literasi, itu kan anak kan terjadwal ya, maka pada akhirnya mereka akan tahu jadwal itu. Setiap jam berapa mereka laksanakan, maka mereka itu sudah, punya waktunya tersendiri dan istilahnya jadi tercipta rasa tanggung jawab gitu yang ada pada diri siswa, seperti itu. Itu dari saya. Oke, luar biasa ya. Jadi poin intinya menciptakan suasana positif dimulai dari rumah gitu. Luar biasa. Oke, masih ada? Mungkin dari yang lain? Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mencurahkan isi hatinya terkait dengan bagaimana pentingnya menciptakan suasana positif ini. Betul sekali ya. Jadi ketika kita mampu menciptakan suasana positif dimulai dari rumah tadi, lalu diterapkan, dibawa ke sekolah, suasana positif tersebut, maka insya Allah ke depannya kita akan nyaman. Siswa akan nyaman, kita pun sebagai pendidik akan nyaman, akan aman. Dan itu sangat penting, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, ketentraman kepada peserta didik, itu sangat penting. Jangan sampai peserta didik tidak nyaman di sekolah. Dan yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah kita itu harus menciptakan suasana belajar yang membahagiakan dan menyelamatkan. Ini konsep konsep baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh saya sebelum-sebelumnya, bahwa sebagai pendidik itu kita harus memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada peserta didik. Betul tidak Bapak Ibu ini? Kadang kalau saya ya di IPA, asal sampai aja materi itu, mau materi A, mau materi B, disampaikan, lalu anak dikasih tes, dapat hasilnya, seperti itu tanpa memikirkan kebahagiaan dan keselamatan. Saya tidak berpikir gitu, apakah materi ini memberikan kebahagiaan tidak kepada peserta didik? Apakah materi ini memberikan keselamatan tidak pada peserta didik? Artinya keselamatan itu bisa tidak mereka bawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang itu bisa dipraktekkan sehingga mereka mampu mengaplikasikan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sudahkah kita sampai sana Bapak Ibu? Dan ini menjadi refleksi besar bagi saya bahwa ternyata pembelajaran itu haruslah menciptakan suasana yang membahagiakan dan menyelamatkan. Kalau matematika misalnya ya, dulu matematika itu saya integral yang kayak gitu-gitu ya, trigonometri itu kan bikin pusing sebetulnya. Nah, bagaimana menciptakan materi itu yang membahagiakan dan menyenangkan dan menyelamatkan. Kadang kan yang penting sampai gitu aja Pak Ahmed ya. Atau fisika, apalagi fisika kan banyak rumus, banyak konsep seperti itu. Sudahkah materi itu memberikan kebahagiaan dan menyelamatkan? Nah itu yang perlu kita refleksi sama-sama. Yang selanjutnya, sebagai seorang pendidik bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Mungkin tadi Bu Husnul sudah menyampaikan salah satu caranya itu dengan literasi Bu ya. Jadi membiasakan literasi di sekolah itu salah satu cara untuk menciptakan suasana positif. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu menciptakan suasana positif di kelas seperti apa? Sudah. Oke. Mau ditambahkan Pak Sofi? Seperti apa kira-kira? Seperti apa? Tadi literasi ya. Dari Bu Husnul literasi. Kalau Pak Sofi seperti apa? Kita diskusi santai aja ini. Diskusi mungkin dari Pak Abad, dari Bu Erni juga boleh. Dari Pak Abad. Sama aja, ya Neng Erni, misalkan Layana ketika di pramuka ya, biar anak lebih disiplin seperti apa? Iya.
tekniknya yang dilakukan oleh Neng Erni misalkan seperti apa di Pramuka. Pak Yana mungkin. Coba kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran berpihak pada murid? Nah ini, pernahkah Bapak Ibu mendengar kata pembelajaran yang berpihak pada murid? Ini salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pembelajaran itu haruslah berpihak pada murid. Artinya pembelajaran itu harus salah satunya memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada peserta didik. Lalu konsep yang sudah kita kenal bahwa pembelajaran itu haruslah student center. Ya betul tidak Bapak Ibu? Student center, apa itu ya student center itu? Berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa ya. Lalu yang berpusat pada siswa itu seperti apa ya? Itu perlu kita jawab. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Yang berpusat pada siswa itu seperti apa? Gak apa-apa Pak sebenarnya. Kalau sudah gak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu pasti memahami ini ya. Memahami. Dan sudah dilaksanakan di kelasnya. Ya. Berpihak pada murid, student center. Lalu konsep selanjutnya itu guru itu sebagai among Bapak Ibu. Among itu menuntun. Menuntun apa? Jadi menuntun sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu tidak seperti kertas kosong ternyata Bapak Ibu betul ya. Jadi murid itu sudah memiliki pengetahuan awal sebelumnya. Jadi diibaratkan sudah memiliki garis-garis yang mungkin belum tebal. Artinya tinggal guru yang menebalkan garis yang belum jelas itu. Kita menuntun, kita sebagai among. Kenapa? Karena peserta didik itu memiliki kodrat alamiah, kodrat alam dan kodrat zamannya. Ada yang peserta didik mungkin suka terhadap IPA, tidak suka terhadap matematika. Itu kodratnya. Gitu ya. Ada peserta didik yang suka matematika, tidak suka olahraga seperti itu dan sebaliknya. Ada yang suka olahraga, nggak suka hitung-hitungan. Kayak gitu. Maka tugas guru lah menebalkan kodratnya itu. Anak didik memiliki minat di mana, memiliki bakat di mana. Itulah yang perlu kita tebalkan. Lalu kodrat zaman. Zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu ya. Sebenarnya tentu saja pembelajaran sekarang itu berbeda. Zaman sekarang kan serba canggih. Semua ada di HP, bisa dikatakan seperti itu. Segala informasi ada di HP. Mereka sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Mau belajar apapun sekarang sangat-sangatlah mudah. Nah, itu zaman sekarang seperti itu. Berkaitan dengan berpihak pada murid dan student center itu tentu saja kita mengenal istilah adanya pembelajaran inovatif Bapak Ibu ya. Pembelajaran inovatif itu yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran, kita mengenal ada model-model pembelajaran inovatif. Ini mungkin tidak asing dan tidak aneh dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai guru. Pembelajaran inovatif apa aja Bapak Ibu yang kita kenal, yang biasa kita laksanakan di kelas? Diskusi. Iya. Kolaborasi ya, kerjasama. Betul. Problem solving. Iya, kalau model berkaitan dengan model-model, nah tadi problem based ya, problem based learning, ada discovery learning, terus ada project based learning, ada inquiry learning. Itu kan memang model pembelajaran yang
biasa kita laksanakan di kelas, dan ternyata pembelajaran inovatif itu efektif agar pembelajaran kita student center. Betul ya? Bagaimana anak itu menyelesaikan masalah, bagaimana anak itu melakukan penyelidikan, bagaimana anak itu mengolah data, gitu ya, menyimpulkan. Yang di dalamnya itu anak tentu saja ada proses-proses yang biasa kita sebut dengan pembelajaran abad 21 yang 4C itu ya Bapak Ibu ya. Critical thinking and problem solving. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Critical thinking, problem solving, lalu kreatif dan inovatif, lalu kolaborasi dan komunikasi. Yang 4C itu Bapak Ibu ya. Tentu saja kita sudah melakukan itu di kelas. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan menciptakan pembelajaran yang seperti itu, pastilah akan tercipta suasana student center. Betul Bapak Ibu ya? Lalu di dalamnya kita dihubungkan juga dengan pembelajaran TPACK. Apa itu Bapak Ibu? Teknologi pedagogik ya. TPA CK, content knowledge. Jadi kita menggabungkan pedagogik dengan teknologi. Itu kan sudah biasa kita laksanakan ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan HP, ada yang menggunakan mungkin komputer seperti itu. Maka tentu saja pembelajaran seperti itu akan berpihak pada murid dan harus dibiasakan, harus kita ciptakan. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Nah, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Gimana nih Bapak Ibu? Bu Husnul, gimana? Kerjasama yang baik, harusnya adanya kerjasama yang baik bersama rekan, bersama siswa juga, maka nanti akan timbul ya, nanti istilahnya disiplin seperti itu. Tadi berkaitan dengan apa namanya yang berpihak kepada murid ya. Saya jujur ceritanya kan boleh dikasih contoh nggak? Boleh. Ini sebetulnya apa ya? Bisa diambil dari contoh pribadi juga bisa kita aplikasikan ya biar maksudnya diterapkan lah di sekolah juga gitu. Kadang kan kita anak sama guru mungkin anak juga sama orang tua kadang-kadang kita ada bertentangannya ya Pak ya, benar nggak sih gitu ya? Yeah. Salah satunya misalkan kita pengen sekali anak bisa ini, ternyata anak itu ahlinya sama ini misalkan gitu ya, seperti itu. Kadang bagaimana caranya tuh Pak untuk memecahkan masalah itu gitu ya, bisa biar kita misalkan kadang-kadang saya pribadi jujur ya pengen sekali misalkan anak itu paham dalam bidang ini, ternyata misalkan anak kurang mampu dalam bidang ini, kira-kira apa menurut Pak Alam solusinya itu seperti itu. Kadang ini juga masih termasuk bagian dari pertanyaan yang ketiga itu, berpihak pada murid ya seperti itu. Oke. Mungkin ada tanggapan dari yang lain dulu? Sedikit jadi saya juga sama di poin ketiga. Jadi kan istilahnya karakter anak berbeda-beda. Jadi dia suka matematik, tidak suka dengan matematika, tidak suka dengan penebalan garis itu. Ketika cara pengelolaannya itu ya, yang sulit menurut saya. Misalkan dia bakatnya di bidang PHI. Ini kan saya penebalannya misalnya lewat PKN. Tapi sedikit memang kalau PKN ke PHI itu cara penebalannya sangat mudah sih, tidak terlalu sulit. Karena apa? Hubungan dengan akhlak mulia, jadi tinggal penebalan itu ditambah-tambahkan misalkan oleh saya ini. Nah hal-hal yang misalkan dieksa ke PHI atau ke PKN itu yang sangat sulit sekali tuh kalau menurut saya. Jadi titik temunya itu atau titik untuk kita menemukan itu agak kesulitan, harus seperti apa gitu kan. Mulai tadi kepada kedisiplinan juga. Apakah di sekolah kita itu sudah disiplin menurut beberapa hal ya.
Disiplin dalam arti yang sangat luas, berarti di setiap lini, di setiap sisi. Jadi kalau menurut saya, kedisiplinan itu memang harus dimulai oleh kita dari dulu, dari rumah, artinya dari orang tuanya, pertama gurunya. Ini kan sering anak saja kan mengikuti keteladanan itu ada di gurunya, di rumah dengan orang tuanya. Kalau misalkan maaf keteladanannya kita misalnya saya tidak, ini contoh kecil tapi jangan ada hal yang lain gitu ya. Saya tidak mengisi rambut, apalagi rambut saya putih, anak nanti lebih acak-acakan lagi. Nah, terus kedisiplinan di titik lain, misalkan jam pelajaran itu dimulai jam 7, misalkan 45. Nah, kita ini masih di belakang. Nah, kira-kira anak-anak kecil seperti ini kan melihat keteladanan kita. Jadi kalau menurut saya yang di kedisiplinan ini kan intinya bukan istilahnya ke sana kemari. Mari dimulai dari diri kita dulu gitu ya. Langkah kecil-kecil dan bertahap kayak di poin 1 gitu. Jadi tidak semestinya langsung kita, "Dah, ayo disiplin mulai hari ini." Tidak seperti itu juga. Tidak. Tapi dimulai dari pakaian, dari rambut, dari sepatu barangkali ya. Karena sering anak-anak ada yang protes juga. Karena ada ibu-ibu yang bilang katanya, gitu ya, dicontohkan aja. Jadi harus pakai sepatu di upacara pas kebetulan ibunya sepatunya kadang-kadang tertunda di rumah gitu ya. Jadi tidak pakai. Maka anak itu mengikuti itu. Terus di dalam dirinya dia protes. Kok bisanya nyuruh ke saya? Tapi dianya sendiri tidak ada keteladanan. Nah, itu yang perlu diperbaiki oleh kita semua. Ya, karena apa? Kalau prinsip saya juga pernah membaca prinsip Ki Hajar Dewantara itu, guru itu segalanya. Guru itu digugu dan ditiru. Tetapi kalau menurut saya memangnya guru digugu dan ditiru itu yang baiknya, kalau yang tidak baiknya nggak usah ditiru sih sama anak-anak. Kalau menurut kita mah gitu ya. Tapi kan anak ini sikap, ada istilah Pak siapa itu pernah bilang, guru itu rambutnya harus seperti apa, sampai gitu ya, langkahnya seperti apa, ngomongnya seperti apa, terus caranya seperti apa, sampai dilihat itu sama anak semuanya ya, dilihat gitu, kayak artis gitu ya, selebritis gitulah. Jadi semuanya dilihat. Jadi hal yang dilihat inilah yang kita tidak terasa. Jadi inginnya yang kita tidak terasa, termasuk saya ini, saya yang ngomong itu. Kadang-kadang lupa, harusnya saya juga diingatkan gitu ya. Diingat, oh bajunya, oh ininya gitu ya. Jadi anak supaya mengikuti. Jadi kita tanpa nyuruh, rasa-rasanya itu. Karena pernah saya melakukan walaupun tidak semestinya selamanya Pak ya. Jadi misalkan kelasnya kotor, saya sapu dulu. Semuanya itu nyapu. Itu ternyata betul itu. Jadi harus hal kecil itu dimulai dari kita yang dianggap tadi itu, sehingga nanti tercipta keberpihakan juga kepada siswa, tapi bukan cara suruhan tetapi cara keteladanan. Itu barangkali yang perlu sedikit saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Ibu ya. Penyampaian dari boleh tepuk tangan dulu biar semangat. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Betul loh Pak Ibu ya. Nanti kita akan bahas teori kontrol. Ternyata memang betul bahwa pendidik itu, kita guru, tidak bisa memaksakan kehendak terhadap siswa. Tidak bisa. Iya. Harus bisa memberikan kebebasan kepada siswa. Masing-masing yang tadi ucapkan dari cara anu teh macam kayak itu orang yang Tidak bisa memaksakan kehendak ya. Kenapa? Karena setiap tindakan, setiap perbuatan dari peserta didik itu mereka punya tujuan. Itu poinnya. Mereka punya tujuan. Kenapa mereka melakukan tindakan A? Mengapa mereka melakukan tindakan B? Pasti mereka memiliki tujuan. Dan betul sekali, karena kita tidak bisa memberikan atau memaksakan kehendak terhadap peserta didik, maka salah satu caranya itu tadi memberikan keteladanan. Ingang so sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberikan keteladanan, tutwuri handayani itu ya pas sekali Mas Sundar ya. Nah itu luar biasa. Lalu berkaitan dengan kan kita tidak bisa memaksakan kehendak. Bisakah kita memaksakan anak itu harus
suka dengan pelajaran IPA misalnya. Bisakah kita memaksakan anak itu suka terhadap pelajaran bahasa Inggris? Nah, ini yang harus kita gali sama-sama Bapak Ibu, bagaimana kita mampu menciptakan suasana belajar, tadi kembali lagi, mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membahagiakan, dan memberikan keselamatan. Maka dengan cara apa? Salah satu caranya Bapak Ibu, karena itu kan sedang digembar-gemborkan pembelajaran berdiferensiasi ya di kurikulum Merdeka itu, walaupun kita belum melaksanakan itu, tapi kan kita mulai belajar ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita memberikan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada gaya belajar kinestetik, ada yang gaya belajarnya itu auditori, ada yang gaya belajarnya itu visual. Bisa jadi ketika kita ceramah, anak kinestetik itu gak suka, anak visual itu gak suka. Ketika kita melakukan praktikum, boleh jadi ada anak yang gak suka, karena dia tipe belajarnya auditori. Maka salah satu caranya yaitu kita menciptakan pembelajaran yang bervariasi ketika pembelajaran itu. Sepakat nggak Bapak Ibu ini? Oke, nah kita lanjut. Tentu saja untuk menciptakan disiplin positif ini cukup sulit Bapak Ibu ya. Ada aja anak yang melanggar peraturan, ada saja. Nah, bagaimana langkah kita ketika kita menemukan anak yang melanggar peraturan itu, melanggar keyakinan nanti? Yang pertama, setujukah atau mungkin tidak setuju Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju angkat tangan? Setuju. Tapi Angkat tangan, angkat tangan. tergantung Oh, hukumannya iya. juga ya. Setuju ya? Oke, setuju. Tapi Setuju atau tidak setuju? Tapi hukumannya yang seperti apa? Hukumannya yang seperti apa? Tadi ya, kalau ada setujunya, kalau itu ada tidak setujunya, ada bagaimana dari di depan. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya tadi ya. Soalnya ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Kita angkat tangan aja ya. Yang setuju angkat tangan, tidak setuju angkat tangan. Yang Dua ya sama berarti. Hiji bae. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju angkat tangan. Setuju angkat tangan. Setuju. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, sebenarnya tidak Setuju angkat tangan, sekali. tidak setuju. Oke. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju banget. Mas Sofi tidak angkat tangan. Oke. Mas Sofi tidak angkat tangan, tidak setuju. Kita akan temukan jawabannya insya Allah nanti Bapak Ibu di depan. Nah ini kita mulai dari teori, ada dua teori, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini kan sepertinya tidak asing ya dalam benak kita. Ada namanya teori belajar behavioristik. Pasti sudah mendengar kata itu. Nah, belajar adalah menurut teori stimulus respon, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Lalu yang kedua teori kontrol, ini hanya sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu ya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut Bapak Ibu. Dari William Glasser dalam teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, gimana nih menurut Bapak Ibu? Menurut kita semua, betul tidak ini? Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Tidak bisa guru itu mengontrol murid, hanya ilusi. Ternyata. Kenapa Bapak Ibu bisa ilusi? Guru itu mengontrol murid. Kenapa kira-kira? Kan gini ya, misalnya peserta didik itu pasti nurut ke guru. Betul tidak ya? Ya, maka tadi di poin kedua saya tidak setuju Pak itu. Udah pastilah guru itu ditiru sama siswa, diturut sama siswa. Apa perkataan guru, apa tindakan guru pasti diturut sama siswa. Betul tidak ya? Perkataan guru itu pasti diturut sama siswa. Betul tidak ya? Saya kira ilusi itu ya. Kenapa? Karena bisa jadi anak itu takut Bapak Ibu. Hanya takut saja terhadap guru itu. Takut apa? Misalnya takut dihukum, takut dikasih nilai jelek. Makanya nurut aja. Betul tidak? Padahal dalam hatinya bisa jadi berontak. Makanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, tadi di poin kedua itu saya tidak setujunya itu. Jadi ketika hukuman itu haruskah mereka dikasih hukuman agar cerah gitu ya, seolah-olah atau memperbaiki diri. Justru saya tidak setuju dengan hukuman apalagi hukumannya agak ini ya. Misalkan contoh membersihkan WC saja saya tidak setuju dalam benak pikiran saya, murni saya ini. Dalam hati kecil gitu. Tapi ketika memang mereka sudah bertindak ya nggak apa-apa kali diam gitu ya. Tapi dalam hati saya sangat tidak setuju. Karena mereka dianggap dilemahkan. Mereka dianggap kalau saya lebih menghargai ketika di bagian saya misalkan ya. Mereka yang dari sana kesiangan. Silakan Anda jangan ragu-ragu masuk saja. Terus itu bukan berarti dibentak atau di ini. Usaha besok ya lebih pagi. Ditegurnya udah belajar. Kalau mau belajar dia baru datang, kita mau belajar ditegur kan nambah waktunya menambah panjang. Tapi ketika udah selesai istirahat baru oleh saya dipegang. Jangan kesiangan. Alhamdulillah itu seperti itu. Nah, itu jadi maka tadi dengan hukuman-hukuman yang seperti tadi ke anak seolah-olah tidak enak, tidak nyaman, justru sebenarnya bukan hal bagus. Maka itulah saya tidak setuju tadi di poin itu. Jadi itu Pak contohnya. Jangan sampai karakter anak itu dilemahkan. Iya, dilemahkan. Di contohnya, bikin contohnya cuma disuruh baca dan membersihkan Halaman. Atau membersihkan apapun, mau WC. Membersihkan halaman itu kan lihat teman-temannya Pak. Membersihkan halaman itu lihat teman-temannya. Kalau saya gitu. Di antara hukumannya misalnya disuruh baca itu Iya, kalau baca mah ya, kalau membaca betul. Tapi kalau membersihkan halaman kan dia sendiri ya. Tapi kalau menurut saya Waktunya juga pribadi ya, habis. kalau menurut saya pribadi ini maksudnya bukan berarti istilahnya tidak, maksudnya menyalahkan, maksudnya bukan seperti itu Pak. Tapi kalau menurut saya, betul, boleh. enggak ya, maksudnya Oh, kalau iya. menurut saya pribadi ya, sebetulnya itu bagian dari salah satu mendidik juga buat anak gitu, biar anak-anak itu berdisiplin, tidak jera, maksudnya tidak begitu jera. Biar anak-anak itu belajar untuk berdisiplin seperti itu. Tapi tergantung kitanya juga bagaimana cara kita istilahnya misalkan dalam menyuruh gitu ya seperti itu. Dalam hal menyuruh, dalam hal istilahnya mengajak anak seperti itu. Biar bukan berarti istilahnya anak itu supaya takut kepada kita gitu ya. Itu salah satunya bagian dari menciptakan kedisiplinan buat anak begitu, seperti itu. Soalnya kalau misalkan kita dibiarkan, anak justru nantinya malah berleha-leha gitu. Jadi seolah-olah nanti kalau misalkan guru itu tidak memberikan hukuman ke saya, besok-besoknya misalkan, saya mau siang lagi seperti itu gitu. Kadang-kadang seperti itu anak gitu, Iya. Pak. Itu mungkin dari saya pribadi ya, prinsip saya. Oke. Beda-beda ya, cara menanggapinya beda-beda ya. Dan memang di kita saja berapa orang gitu ya, sudah berbeda-beda. Jadi kalau saya prinsipnya Pak, bukan hukuman sih, ya, cara teguran yang manis gitu ya.
dan itu pun jangan sampai kelihatan temannya. Kalau saya gitu ya, Iya. pribadi. Jadi dengan cara bagaimana kita dekat di warung atau di mana ketika ada waktu. Tapi ketika belajar tadi itu kita juga sudah melanggar sedikit etik kita. Ya. Sedang belajar dia ditanya oleh kita sehingga panjang alasannya pelajaran yang kita sampaikan kan terpotong. Jadi mereka juga tidak merasa dihargai, datang capek-capek malah dikasih ini. Maka kalau saya masuk aja terus belajar nak, nyantai aja. Nah itu baru nanti setelah itu baru dikasih sedikit itu. Itu cara saya itu ya. Kan ini mah komunikasi ya Pak ya. Itu caranya masing-masing gitu ya. Jadi seperti Oh, Pak Emed, pakai mic Pak Emed. Ah, nih Pak Emed. Antar perbedaan pendapat dari Pak Sunaria sama Bu Usul, di benak saya ada suatu pertanyaan. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid berarti karena bisa ada karena penekanan. Pak Sunaria bilang Bu Usul, kalau misalkan tidak ada penekanan secara menegur, misalkan buat pembersihan lingkungan sekitar sekolah, itu tidak akan jerak gitu ya anak itu. Pertanyaan saya, yang benar yang mana gitu. Oke. Luar biasa pertanyaan Pak Emed ya. Baik. Yang supaya jelas, yang mesti kita belum masa keken gitu, Iya. supaya anak itu Iya. belajar untuk berdisiplin. Oke. Itu salah satunya. Oke. Supaya kita mengambil kesimpulan gitu. Baik, Pak Emed, mohon maaf Pak Emed, pertanyaan luar biasa Pak Emed kita simpan dulu. Karena nanti ada di depan. Jadi Bapak Ibu, saya berikan kebebasan dan tentu saja kita bebas untuk mengungkapkan pendapat bagaimanapun pendapatnya, karena ini saya anggap sebagai ruang diskusi. Sebagai ruang diskusi. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini maksudnya mungkin seperti ini, bujukan seperti Bapak Ibu. Atau mungkin kita berikan penghargaan. Efektif dan bermanfaat. Itu sebuah ilusi. Kata William Glasser ya. Kata William Glasser. Lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apalagi ini ya. Jadi anak itu sudah salah, malah kita berikan penguatan yang negatif. Ini tentu saja tidak akan menguatkan karakter. Justru malah identitas gagal nanti yang akan didapat oleh peserta didik. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini balik lagi kayaknya mirip dengan ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Teori kontrol menyatakan ilusi seperti itu. Lalu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol itu apa Bapak Ibu? Jadi teori kontrol itu tadi kan sudah disampaikan di slide sebelumnya bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan, bahkan tindakan yang negatif sekalipun. Itu teori kontrol. Nah, ini kita baca aja sekilas sepertinya. Realitas kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Betul Bapak Ibu ya? Semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Lalu teori kontrol menyatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu, stimulus respon menyatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, stimulus respon menyatakan model berpikir menang kalah. Lalu teori kontrol menyatakan model berpikir menang-menang. Jadi kadang kita berpikir gurulah yang harus menang, gitu ya. Murid kalah, gitu ya. Padahal ternyata teori kontrol menyatakan menang-menang. Guru menang, murid pun menang. Guru bahagia, murid pun bahagia. Guru bisa menyelesaikan masalah, murid pun sama. Mereka pasti bisa menyelesaikan masalah. Itu Bapak Ibu. Nah, mengapa peserta didik melanggar peraturan atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab dulu? Atau lanjut dulu? Oke, lanjut dulu. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Ternyata kita, murid, memiliki kebutuhan dasar. Tentu saja ya. Ada setidaknya 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Mau tidak mau? Harus. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kenapa yang bertahan hidup ini ada di bagian tengah? Kenapa cinta dan 4 yang lainnya itu ada di luar? Karena ini berkaitan dengan bertahan hidup itu berkaitan dengan fisik, psikologis, fisik. Hal ini berkaitan dengan apa? Dengan makanan gitu ya, dengan pakaian, dengan rumah. Itu kan bertahan hidup itu ya. Jadi misalnya ada kasus anak Darmaji, tahu Darmaji Bapak Ibu? Pergi ke warung beli bala-bala, ngadahar 5 mayar hiji. Darmaji. Bisa jadi karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi di rumah. Dikasih uang sedikit, akhirnya Darmaji ya Bapak Ibu. Lalu yang 4, yang lainnya itu berkaitan dengan psikologis. Ya, cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bisa jadi anak yang pendiam Bapak Ibu, cicing, baik di belakang kelas gitu ya. Tidak dilibatkan untuk kerja kelompok, kayak itu kita mesti peka. Ini anak kebutuhannya apa? Boleh jadi mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang, seperti itu. Ada loh Ibu ya, kita temui di beberapa peserta didik kita yang seperti itu ada. Sangat nyata. Penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Bisa jadi anak nukan colah tahu Bapak Ibu. Ya. Ketika pelajaran Bapak Ibu mungkin ada yang bicara terus seperti itu, ingin menguasai kelas. Bisa jadi ada yang seperti itu. Ingin menguasai kelas, ingin menguasai kelompok. Iya, ada yang ceplas-ceplos seperti itu. Boleh jadi karena itu. Karena kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Lalu kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, bisa jadi kenapa seorang peserta didik itu nggak suka mata pelajaran kita, karena bisa jadi anak itu tidak bebas memilih tugas misalnya. Pengennya nyanyi, bisa jadi ada seperti itu. Nggak mau dia nulis, pengennya nyanyi dalam bentuk lirik, ada Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi ada yang
mau mengumpulkan tugas itu dalam bentuk gambar, tidak dalam bentuk video. Mungkin ada yang seperti itu. Makanya kita berikan kebebasan. Kebutuhan, lalu yang terakhir, kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Tentu saja ini mesti kita laksanakan dalam pembelajaran kita. Pembelajaran itu haruslah membahagiakan ya, menyenangkan. Nah, kita bahas disiplin positif Bapak Ibu. Bagaimana kita mendisiplinkan anak ya yang melanggar peraturan itu karena mereka mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bagaimana cara mendisiplinkannya? Nah, saya bacakan kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin. Mohon maaf ini kalau salah baca bahasa Inggrisnya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Kita sendiri yang mewajibkan kita. Self-disiplin. Dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata belajar Bapak Ibu. Ketika anak sedang berusaha disiplin artinya anak sedang belajar. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ada dalam diri murid yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana Bapak Ibu menciptakan disiplin positif itu? Tadi harus self-disiplin. Artinya muncul dalam diri sendiri. Tidak bisa dipaksakan. Kamu harus rapi rambutnya ya. Kamu harus tetap rapi bajunya ya. Kamu harus glowing. Gak ada ya. Gak ada yang seperti itu. Cool. Gak bisa Bapak Ibu. Disiplin itu ternyata harus self-disiplin. Harus muncul dari diri sendiri. Makanya diperlukan motivasi intrinsik. Makanya dibutuhkan motivasi dalam diri sendiri. Sebagai apa? Sebagai bentuk kontrol diri dalam mencapai tujuan mulia. Nah, memunculkan motivasi intrinsik itu bagaimana Bapak Ibu? Yaitu bagaimana kita atau peserta didik memahami nilai kebajikan universal. Jadi ketika anak sudah memahami nilai-nilai yang harus mereka tanamkan, yang harus mereka implementasikan dalam kehidupannya sebagai seorang peserta didik, maka insya Allah dengan sendirinya disiplin positif itu akan muncul, akan dibiasakan oleh peserta didik. Gitu Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan yang harus dimunculkan, yang harus kita tanamkan terhadap peserta didik. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, berkaitan dengan nilai kebajikan ini, saya hanya mengambil satu nilai kebajikan yang mudah-mudahan ini bisa kita tanamkan dalam diri peserta didik, yaitu apa? Saya ambil dari nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah khatam ini, sudah paham ini. Berkebinekaan global, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Satu aja mungkin yang perlu kita bahas, yang lainnya sepertinya jelas sekali ya.
berkebinekaan global ini berkaitan dengan sikap toleransi. Kenapa? Karena setiap di kita itu sangat heterogen ya. Bisa jadi berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, keyakinan seperti itu. Maka ketika muncul perbedaan itu biasanya akan memunculkan juga pergesekan-pergesekan. Maka bagaimana agar supaya gesekan itu diminimalisir seperti itu? Maka muncul istilah toleransi ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di sekolah kita khususnya sebetulnya cukup homogen ini. Gesekan-gesekan itu relatif tidak muncul di kita. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, kita menghargai, menghormati suku yang lain, bahasa yang lain, kebudayaan yang lain, tanpa juga kita meninggalkan kebudayaan kita. Kita memperkuat kebudayaan kita dan juga kita bisa berinteraksi dengan kebudayaan lain. Berkebinekaan global. Nah, untuk membangkitkan motivasi peserta didik untuk melakukan sesuatu yang positif atas dasar keinginannya sendiri yang tadi disampaikan bahwa muncul dari dalam diri sendiri, muncul motivasi intrinsik. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu? Ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dulu yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satunya. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul Bapak Ibu ya? Ketika anak menghindari hukuman, maka anak itu rajin, mungkin mengumpulkan tugas, termotivasi untuk belajar itu. Itu motivasi ekstrinsik, motivasi yang paling rendah. Lalu yang pertengahan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin bisa jadi karena pengen dapat nilai, mungkin dapat sertifikat, dapat uang mungkin. Seperti itu. Dapat pujian juga termasuk. Itu pertengahan. Namun yang paling baik, yang paling bagus itu tentu saja yaitu motivasi yang muncul dari diri peserta didik. Motivasi intrinsik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu muncul ketika mereka memiliki nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka pertahankan. Nah ini kita akan bahas sedikit terkait dengan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi yang mana nih yang efektif yang perlu kita lakukan? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya nih berbentuk hukuman atau konsekuensi. Betul Bapak Ibu? Ketika misalnya anak tidak mengerjakan tugas, wah, muncullah hukuman. Apa hukumannya? Macam-macam biasanya. Di berita muncul guru memberikan push up terhadap anak. Ada yang ekstrim sampai mohon maaf diinjak. Mohon maaf sekali. Ada itu Bapak Ibu sangat nyata. Baru-baru itu di media massa. Ada guru yang memberikan hukuman ketika peserta didiknya itu gondrong dicukur. Dan ternyata orang tuanya tidak terima, nyukur balik, waduh, jadi runyam, jadi runyam ya. Konsekuensi biasanya ini ada sekolah yang menerapkan poin biasanya. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kasih poin 5 atau 10. Ketika anak tidak rapi bajunya dikeluarkan, dikasih poin, sampai konsekuensi yang paling besar itu adalah anak dipanggil orang tuanya atau anak sampai dikeluarkan. Ini
Kita sudah sangat hatam ini Bapak Ibu. Hukuman. Nah, apakah itu efektif? Apakah itu bagus? Ternyata tidak Bapak Ibu. Hukuman apapun, dalam bentuk apapun. Konsekuensi dalam bentuk apapun. Ternyata tidak efektif. Yang efektif itu, yang baik itu adalah ketika kita menginginkan adanya disiplin positif, maka dikenalkan istilah restitusi. Dan saya yakin Bapak Ibu baru mengenal kata ini, restitusi. Sama, saya juga baru. Restitusi. Resti dan tusi. Neng Resti ini ya. Baru Bapak Ibu saya mengenal ini restitusi ini. Kalau guru BK, dan ternyata tidak ada guru BK di kita. Saya yakin restitusi itu mereka katanya belum mengenal kata ini, tapi mendekati ada istilah restitusi. Ada tindakan-tindakan yang sama dengan restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau hukuman itu biasanya Bapak Ibu ya, mereka seperti dikucilkan ya. Seperti apa? Identitas gagal Bapak Ibu. Hukuman itu. Identitas gagal. Bisa jadi hukuman itu membuat peserta didik itu jadi malu, sehingga mereka malu untuk bergaul dengan temannya gitu ya, untuk berkelompok dengan temannya. Karena tadi itu, karena hukuman itu. Bentuk apapun hukumannya. Maka, nah itu Pak Emed, Ya, Pak. yang paling efektif itu restitusi namanya. Sehingga diharapkan dengan restitusi itu peserta didik karakternya lebih kuat. Mereka mampu untuk kembali kepada kelompoknya. Pede ketika belajar, nyaman ketika belajar, bahagia ketika berada di kelas kita. Lalu tambahan lagi, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita garis bawahi bahwa murid itu memiliki kehendak, murid itu memiliki tujuan, dan murid itu mampu untuk mencari solusi dari masalah mereka. Bukan cara hukuman. Kita yakin, kita harus yakin bahwa murid itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa. Konsep ini sangat baru. Oh ternyata ini loh yang saya cari-cari selama ini. Nah, kembali lagi kita. Kenapa harus restitusi? Kenapa enggak hukuman Bapak Ibu? Lalu kenapa juga tidak penghargaan? Apakah penghargaan itu baik Bapak Ibu? Nah ini kita berada di ruang diskusi. Bapak Ibu boleh mengungkapkan apapun, berpendapat seperti apapun. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ketika dihukum ini Bapak Ibu. Termasuk juga penghargaan. Bapak Ibu pasti mengalami menjadi siswa. Saya yakin itu. Ketika dihukum itu ada tidak Bapak Ibu kenangan memori di benak Bapak Ibu? Saya pernah dihukum sama Pak ini, diginiin. Sampai sekarang masih ingat itu wajah Bapak itu, perlakuan Bapak itu. Saya yakin masih itu. Tapi asana bisa membuat kita itu menjadi lebih benar-benar tanggung jawab. Rumah rasanya ya sekarang. Iya. Gitu. Beda dengan yang sekarang. Iya. Itu yang berasa sama saya. Oke. Dulu pernah saya ngerasain di kamar ini. Tapi itu lebih terasa lebih disiplin. Gitu kitanya gitu. Beda sih dengan keadaan sekarang beda. Oke. Sekarang mah digituin Bu, lapor polisi Bu. Luar biasa. Namun di balik itu sebetulnya apakah kita sudah memudayakan itu ya, disiplin positif itu ya. Karena kita sedang membicarakan budaya positif yang latar belakangnya itu kita menginginkan kebiasaan-kebiasaan positif.
Nah, apakah kita sudah melakukan hal-hal positif terhadap peserta didik kita? Apakah dengan cara-cara seperti itu peserta didik kita nyaman, merasa aman? Nah, ini yang perlu kita jawab juga kan? Betul tidak Bapak Ibu? Ketika dihukum seperti itu, oh bisa jadi memang efektif. Mungkin untuk sebagian orang. Tapi jangan sampai kita memposisikan sebagai peserta sebagai pendidik, tapi coba kita posisikan sebagai peserta didik. Apakah dengan cara-cara seperti itu, hukuman-hukuman seperti itu membuat peserta didik aman, nyaman, dan karakter mereka lebih kuat, mereka mampu untuk berbaur lagi dengan murid-murid yang lain. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Nah, ini perlu kita renungkan juga. Lalu penghargaan. Penghargaan juga sebetulnya tidak efektif ini Bapak Ibu. Penghargaan itu efektif hanya jangka pendek aja. Ketika mungkin dikasih pujian, ketika dikasih penghargaan berupa piagam mungkin. Tapi ketika tidak dikasih piagam, Pak Sunaria, anak ya, kita sudah membiasakan nih. Sholat duha bersama, literasi bersama gitu ya. Lalu baca ayat Al-Kahfi di hari Jumat, lalu ada Asmaul Husna. Ketika tidak diberikan penghargaan, tidak dikasih piagam, apakah masih itu kebiasaan-kebiasaan baik itu, kebiasaan-kebiasaan positif itu? Ternyata tidak ya, hanya berpengaruh pada jangka pendek saja. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Bahkan penghargaan itu bisa jadi menghukum. Ada yang mau berpendapat tidak? Kalau yang sepakat boleh berpendapat. Atau tidak sepakat pun boleh berpendapat. Tidak kok, masa penghargaan menghukum? Misal ya. Silakan Bapak Ibu. Contohnya mungkin seperti ini Pak. Pakai mic Bu, boleh? Punten. Selamat. Yang saya tahu ya, Iya. kadang-kadang kan kita suka melihat juga tuh karakter pribadi siswa masing-masing ya, seperti itu. Ketika misalkan kita memberikan penghargaan kepada anak ya, salah satunya adalah misalkan yang terlihat punya kemampuan gitu kan. Kadang kita juga kan gini ya, sering misalkan memberikan penghargaan kayak Pak Alam itu kan, misalkan anak nih yang kreatif dikasih apresiasi dengan cara dikasih piagam penghargaan kayak gitu ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang imbasnya bagi yang merasa kurang kurang mengikuti gitu kan. Jadi kayak seolah-olah gimana ya, kurang timbulnya rasa percaya diri seperti itu yang pada akhirnya mereka ngerasa gimana ya, kayak kurang semangatnya kurang muncul gitu kan, seperti itu. Tapi justru yang lebih terlihat itu bagi anak yang dikasih penghargaan, mereka justru malah nambah lebih semangat seperti itu. Itu mungkin yang pandangan saya gitu. Oke. Terus ada lagi di kelas misalkan, kita kan suka memberikan penghargaan dengan cara memberikan piagam ya bagi anak yang dapat peringkat seperti itu. Nah itu kadang-kadang kita suka merasa kasihan juga bagi anak yang tidak mendapatkan piagam. Terlihat kayak seperti kurang percaya diri, timbulnya seperti itu. Iya. Berarti nggak paham? Mungkin itu dari saya. Oke. Mantap sekali. Sedikit. Oke, silakan. Sedikit, Sebenarnya, Pak, sedikit luar biasa. saja ya. Ini diskusi ini kita ya. Betul. Jadi penghargaan menghukum itu kalau menurut saya nih ya, dalam perspektif saya. Jadi jelas anak ini akan berasumsi begini Pak. Jadi saya harus dapat segini. Kalau tidak dapat segini, saya tidak dapat piagam. Jadi ininya tergesa-gesa dalam dirinya. Saya harus itu kan menghukum soal. Jadi tidak ada ketenangan pada dirinya. Itu satu sisi ya. Di satu sisinya. Aduh saya begini, saya harus dapat ini, saya harus ini. Jadi tidak nyaman dianya. Tetapi kalau misalkan menghukum secara tadi, kayak kurang gimana di sisi lainnya gitu ya. Kayak waduh saya ini dapat segini. Nah ini jadi inilah saya. Jadi kalau misalkan, kalau menurut saya ini lebih kepada
hal-hal yang biasa aja supaya apa? Tujuannya kan kita berbuat positif. Ya supaya dibiasakan anak itu ikhlas lah bahasanya. Tapi dia dengan ikhtiar bahwa saya mampunya saya segini, tetapi saya harus terus positif melakukan hal-hal ini tanpa penghargaan saya biarkan imbalan itu saya hentikan. Nah, kan itu tujuannya sebenarnya mah gitu ya, sampai ke sananya. Jadi kalau memang dari kecil kita diberikan penghargaan, mereka terhukum. Jadi inginnya saya dapat penghargaan dan ketika sebelum mendapatkan penghargaan itu di benaknya itu saya harus bisa. Saya kalau tidak bisa begini kan tidak nyaman dia itu. Jadi intinya kita harusnya itu dia itu diberikan satu pemahaman saya harus ikhlas. Apa yang perbuat oleh saya adalah demi nantinya. Itu ya jadi menurut perspektif saya seperti itu, Pak. Luar biasa Memang sekali ya. tujuannya dari kita itu adalah untuk memotivasi ya sebetulnya Iya. gitu, Betul. motivasi yang lain. Timbulnya justru yang ada pada diri yang lain itu kayak ciut gitu, Pak. Betul. Seolah-olah, betul nggak ya, Ta? Saya hanya menyikapinya itu yang dapat penghargaan aja, enggak yang lain. Iya, maksudnya menyikapi dari yang sudah Jadi terjadi gitu ya, Pak ya, penghargaan gitu. Pak Yana mungkin? Atau Bu Erni, Pak Supi? Pak Abad, Pak Ahmed, silakan. Ya, ini ruang diskusi ya. Kita boleh berpendapat, misalnya seperti ini. Kalau saya berpikiran seperti ini, dulu ini. Kan seneng ya dikasih penghargaan itu ya. Betul tidak? Dikasih hadiah itu seneng ya? Harusnya itu memberikan motivasi yang bagus, yang Iya, baik tujuannya untuk mah gitu peserta kan. didik. Itu kan ya? Iya. Dan saya meyakini bahwa Rasulullah sendiri mencontohkan harus memberikan hadiah ke orang lain. Kenapa? Supaya memunculkan kan kedekatan, gitu ya, keharmonisan. Itu Rasulullah mencontohkan sendiri. Bahkan memberikan hadiah, memberikan penghargaan itu haruslah yang paling baik, yang terbaik. Nah, sekarang kita dibenturkan nih dengan hal semacam ini, bahwa ada loh penghargaan yang menghukum. Mungkin menurut saya ini ya, bahwa ketika kita memberikan penghargaan, kita harus dalam waktu dan kondisi yang tepat. Itu aja mungkin sepertinya. Memberikan penghargaan itu baik, memberikan hadiah itu baik, bagus. Tetapi mungkin kondisinya yang harus tepat. Jangan sampai ada salah satu yang dirugikan, ada salah satu yang dikucilkan. Seperti itu. Ada salah satu yang dilemahkan identitasnya. Seperti halnya memberikan ranking, betul sekali itu Bapak Ibu. Jadi ada anak yang bahagia mendapatkan ranking pertama. Bagaimana dengan yang ranking kedua? Aduh, kok saya nggak dapat ranking pertama ya? Kenapa ya? Yang ranking 2 aja pasti muncul pertanyaan seperti itu. Kunaon sih saya tuh gitu. Bisa jadi ngedon itu Bapak Ibu. Bahkan ada yang nyampe keluar sekolah gara-gara rankingnya itu nggak dapat 1 Bapak Ibu. Ada itu. Apalagi yang terakhir Bapak Ibu. Apalagi yang terakhir. Itu udah ngedon itu. Dilema kita Bapak Ibu ya. Tapi padahal emang kan tujuan kita untuk memotivasi. Iya betul. Dan kita sadar kan ya bahwa ranking itu kan mengukur intelijensi anak, mengukur pengetahuan anak. Sebetulnya tidak asli mengukur seluruh kemampuan anak. Ada anak itu yang tadi kemampuannya itu mungkin ada di IPA, ada yang kemampuan itu di matematika, di IPS. Ada yang di olahraga, ada yang di prakarya. Coba Bapak Ibu, kita bayangin nih. Ronaldo anu jago main bola lamun dibere pupuh eta bisa anu. Mal bisa anu. Senang maca puisi. Jangan jauh-jauh gini aja Pak. Tapi dibere bola eta Ronaldo. Luar biasa kan ya? Enggak, maksudnya jangan jauh-jauh ya. Pasti rankingnya eta jeblok eta Ronaldo. Saya kasih contoh misalkan Pak di rumah salah satunya ya. Itu kan anak kadang kalau misalkan kita kasih sesuatu jadi termotivasi itu Pak, jadi nambah semangat gitu. Pengecualian itu. Betul. Makanya tadi itu Pak ya, Bu ya. Gitu. Jadi kondisinya ya, waktunya, Sama aja kan timingnya sekolah ya. juga. Kayak kita ngasih ke anak gitu. Banyak.
tidak seperti anak kita kan cuma 1 atau 2. Iya, maksudnya gitu. Jika anak dapat segini, akan ibu kasih penghargaan, misalkan dapat nilai segini, misalkan gitu, Pak. Akan dikasih sesuatu, misalkan gitu kan. Jadi memotivasi anak supaya bergerak semua gitu. Ya, itu Tujuan kita kan. berarti tergantung sikonnya. Kalau di rumah emang bagusnya seperti itu. Tapi Kalau untuk maaf, sekolah, sederhana saja. Ketika penghargaan hukum sederhana saja, saya contohkan begini. Saya setiap ketemu Pak Sofi, Pak Sofi ganteng. 100 kali saya nyebut begitu. 1 kali saya tidak menyebut Pak Sofi ganteng, Pak Sofi akan kenapa? Nah, itu yang disebut penghargaan hukum. Ada apa ini Pak Ayo? Jadi bertanya-tanya gak nyaman gitu. Tidak mengucapkan diri. Jadi itu maksudnya Pak. Jadi ada efek. Efek itu Ada efek. dibahas. keren pohon. Iya, jadi timbul. Nah, itulah Iya. anak pun sama kan. Iya. Jadi Itu jadi yang berawal disebut dari hukum. Oke. Anak yang lain tadi ada kena imbasnya, anak yang kena penghargaan juga ada imbasnya. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan. Nah, ini sebetulnya ada konsep-konsep aja, banyak sekali konsepnya. Salah satunya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi, restitusi merupakan pilihan. Dan banyak lagi Bapak Ibu sepertinya tidak akan disampaikan. Di WA-kan saja PowerPoint-nya. Ya, yang pasti hukuman itu identitas gagal Bapak Ibu. Dan identitas sukses itu adalah restitusi. Yang paling baik itu adalah restitusi. Kita yakini itu, harus yakin. Tadi hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan yang paling positif itu adalah restitusi. Ini sama, ini konsep-konsep aja sepertinya dilewat. Hukuman atau konsekuensi. Kita cepat aja nih Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi itu hukuman. Ada yang konsekuensi? Siapa yang konsekuensi? Oke. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada yang hukuman? Hampir hukuman semua eta. Hukuman. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini tidak ya, disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kasihan ya. Kumaha lamun nincak tai kotok kata. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, gak ada di kita ya. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sepakat semua hukuman? Atau konsekuensi? Hukuman itu mah. Ada yang konsekuensi. Mayoritas hukuman. Jawabannya adalah? Konsekuensi benar ya. Iya, mungkin ini ya yang terakhir itu karena di PJOK ya. Ya, yang lain itu udah pemanasan duluan, mereka lari-lari gitu ya. Ada yang terlambat. Ya sama, pemanasan juga itu ya. Pemanasan juga. Saya betul lupa, Pak. Oke. Berarti lamun selain PJOK, orang nyuruh anak kita ngaranan hukuman. Pelajaran PAI Artinya selain PJOK gitu kan, nyuruh anak kita ke Kalau hukuman. budaya terlambat nyanyi 10 kali bisa. Konsekuensi. Tapi sebelumnya 10 kali ya. Berarti tergantung mata pelajaran. Ketahuan tanya. Jadi punya pengalaman Pak Sofi, anak terlambat suruh membaca undang-undang oleh saya 10 kali, berarti konsekuensi. Tapi sebelumnya yang lain itu membaca undang-undang juga. Tapi kalau misalkan bagian bahasa Inggris disuruh baca undang-undang 10 kali, hukuman ya teman-teman. Nah, kalau guru terlambat berarti hukuman.
Boleh di depan. Nah, tahu ke mana? Aduh, bayana. Nyenggol abdi wae. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Jadi berarti beda ya Bapak Ibu, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Ini yang perlu kita pahami sama-sama Bapak Ibu. Bahwa keyakinan kelas ini cepat aja, bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi itu ya, yang memiliki nilai-nilai universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat dalam bentuk positif. Buanglah sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dibuat dan disepakati warga kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bagusnya Bapak Ibu, ketika keyakinan kelas itu sudah dalam bentuk positif, kita kaitkan terhadap keyakinan. Itu yang paling bagus itu. Kaitkan dengan keyakinan sehingga muncul motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Jadi jangan hanya sekedar misalnya buanglah sampah pada tempatnya, itu tidak cukup. Karena tidak mengandung nilai-nilai keyakinan universal. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Yang pertama, mencatat masukan para murid. Gantilah kalimat menjadi positif, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju, itu sangat penting sekali. Tinjau ulang keyakinan sekolah kelas bersama-sama, menyetujui dengan menandatangani, menempel di dinding agar terlihat, lalu curah pendapat. Kita diskusikan. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu, dan sebetulnya ini masih perlu disempurnakan apa yang saya lakukan ini. Dan ini baiknya, ini saya menantang, khususnya Bapak Ibu wali kelas, saya menantang Bapak Ibu, men-challenge untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini sebagai salah satu cara aja, metode aja, pakai post-it gitu ya, dibagikan ke anak-anak, lalu anak-anak membuat keyakinan, satu aja sebetulnya keyakinannya. Karena kenapa? Karena nanti akan banyak kan, siswanya banyak, jadi kita kumpulkan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak dan ditempel di kebetulan ini di whiteboard. Setelah ditempel di whiteboard ini sebetulnya bagusnya kita rembukan, kita kumpulkan keyakinan kelas ini masuknya ke nilai apa? Misalnya nilai rasa hormat, nilai disiplin, misalnya nilai komitmen, integritas, lalu misalnya nilai keagamaan, seperti itu. Nah, contoh keyakinan yang paling baik yang perlu kita terapkan tadi, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, jangan mencoret-coret meja, bukan jangan ya, jagalah kebersihan meja, jagalah dinding kelas, dalam kalimat positif. Maka kita buat dalam satu keyakinan saja sebetulnya Bapak Ibu. Dari beberapa keyakinan tadi yang mirip-mirip, yang sama itu, kita bentuk dalam satu keyakinan. Misalnya ini. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas. Gitu Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas yang telah kita sepakati bersama. Misal. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa ya kita buat seperti itu? Khususnya wali kelas ini mohon. Belum begitu paham tentang perbedaan itu antara keyakinan sama peraturan kelas. Iya. Jadi peraturan itu hanya sebatas apa? Bentuk kata positif aja. Misalnya tadi ya, anak-anak itu pasti membuat peraturan. Sudah saya alami. Misalnya harus menghormati guru, mengerjakan tugas tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya.
kayak gitu. Itu dalam bentuk peraturan-peraturan. Belum sampai pada keyakinan. Bagaimana sampai pada keyakinan? Ketika sampai pada keyakinan artinya ada nilai-nilai yang bisa dipegang teguh oleh warga kelas. Contohnya hormat itu, bekerja, diterima dan dimiliki. Gitu. Kalau bahasa paman ya, dari kalimat-kalimat khusus menjadi kalimat umum gitu ya. Luar biasa. Ini guru bahasa Indonesia beda ya. Seperti itu. Mengapa penting keyakinan kelas itu? Nanti kita akan membahas segitiga restitusi. Bagaimana posisi guru jika ada yang melanggar keyakinan kelas? Nah, dihukumkah? Tentu saja tidak. Sekarang kita sepakat bahwa hukuman itu hanya menimbulkan identitas yang gagal pada peserta didik. Bagaimana? Nah, ada 5 posisi guru setidaknya ketika mendapati peserta didik yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Kita nonton dulu Pak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Yang paling ideal yang mana kira-kira Pak Ibu? Terakhir ya, manajer. Oke. Lalu sekarang Bapak Ibu ada di posisi mana? Oke. Ini silakan merefleksi sendiri. Kira-kira kita sudah tahu bahwa yang paling bagus itu kan di posisi manajer. Kita ada di posisi apa sekarang? Lalu jika belum sampai pada posisi manajer, artinya kita mencoba untuk ke arah sana. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang manajer itu cara untuk menyelesaikan masalah ketika anak melanggar peraturan atau melanggar keyakinan itu dengan cara apa? Restitusi. Cepat saja ini. Jadi ada 3 langkah untuk melaksanakan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Makanya keyakinan kelas itu perlu kita buat, Bapak Ibu. Penting sekali kita buat supaya apa ini? Untuk menyelesaikan langkah-langkah restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ini berbentuk segitiga. Kalau segi 4 berarti segi 4 restitusi ya. Karena ini segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, menstabilkan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Di video tadi sebetulnya sudah muncul ketiga tahap tersebut, hanya saja mungkin belum jelas terlihat. Kita tonton lagi sekali lagi agar kita bisa mempraktekkan nanti di sekolah kita, di kelas kita. Restitusi. Nah, perhatikan nanti muncul caption ketiga tahapan itu. Siang, Sarah. Siang, Pak.
Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Menstabilkan Kesel, identitas Pak, ini. kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang bisa dijadikan sebagai clue dalam menstabilkan identitas ya. Kamu pasti marah dan kesal ya, dituduh sebagai tukang fitnah. Nah, ini artinya sedang menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa Nah, saya ini. Variasi tindakan yang salah itu salah satu clue katanya itu tadi ada alasan. Pasti kamu punya alasan diam saja, melakukan Pak. seperti itu. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah Nah, ini lagi. ada tambahan lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Bagaimana praktek segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Udah mulai siang ini, kekeruncongan, kerubukan. Cepat aja. Jadi setidaknya kesimpulan yang didapat itu adalah teori kontrol yang sudah kita bahas tadi, motivasi intrinsik, keyakinan kelas, posisi guru, restitusi itu arahnya menuju pada disiplin positif, kebiasaan-kebiasaan positif. Sehingga nanti diharapkan dari kebiasaan-kebiasaan positif itu memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ada refleksi sebetulnya Pak Ibu, tapi tidak harus semua. Mungkin salah satu aja boleh dijawab. Boleh nomor 1, boleh nomor 2, nomor 3, supaya lebih cepat. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Atau mungkin perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti diseminasi ini, atau peran guru seperti apakah yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi ini? Silakan Bapak Ibu. Pak Yana. Oh, sebenarnya harusnya.
Ya intinya mah banyak hal yang harus Unik, Bu. banyak hal yang baru yang didapat dan yang harus kita lakukan juga gitu. Bisa diaplikasikan lah dalam kegiatan kita baik di rumah, di sekolah, pokoknya di lingkungan sekitar seperti itu. Itu dari saya. Oke. Terima kasih Bu Husnul. Ada lagi? Pak Sunaria? Bagi saya memberikan sebuah motivasi dan suatu bentuk kesadaran bahwa betapa seorang guru itu masih banyak kekurangannya kalau melihat hal itu. Jadi banyak yang kadang-kadang yang dilakukan oleh kita di luar nalar seperti itu. Jadi sesuatu pembelajaran yang memberikan satu kesadaran untuk mengubah paradigma berpikir kita ke arah-arah yang lebih baik seperti itu. Barangkali itu. Bukan hanya Bapak Ibu saja ya, saya juga sama itu. Siapa lagi? Pak Sofi. Pak Sofi mungkin barangkali. Satu doang ya. Boleh, Bu Erni silakan. Sangat memberikan motivasi, udah itu doang. Oke. Cukup Pak Emet? Cukup. Pak Yana? Ini Pak. Nanti ya. Halo. Iya. Cukup? Oke, terima kasih Pak Yana. Lalu Pak Sofi? Udah, cukup. Baik. Penutup mungkin ini. Saya mengambil kutipan dari Standar Pendidikan Nasional bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tujuan mulia kita yang semoga kita bisa implementasikan ke depannya Bapak Ibu. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Lalu saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.